Pak terkait kesehatan sendiri, Pak. Presiden Joko Widodo hanya tersenyum tipis saat disinggung terkait dirinya disebut sudah bukan lagi kader PDI Perjuangan. Momen tersebut terekam saat Kepala Negara ditanya wartawan pada sesi tanya jawab, di mana setelah Rakernas Kesehatan Nasional 2024 di ICIBSD Tangerang, Banten pada Rabu 24 April 2024 hari ini. Tampak Presiden Jokowi mengenakan batik motif warna hitam dan coklat. Jokowi juga tidak menambahkan pernyataan lain saat dimintai konfirmasi apakah benar terkait kabar ia bukan lagi kader PDIP. Presiden RI tersebut langsung beranjak dari lokasi tanya jawab. Kemudian, orang nomor 1 di Indonesia itu hanya mengucapkan terima kasih sebelum meninggalkan awak media. Diberitakan sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP yakni Komarudin Watubun menyampaikan hal itu. Pihaknya mengatakan Jokowi tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang kepala banteng tersebut. Hal itu ia sampaikan saat ditanya terkait status Jokowi sebagai kader PDIP saat ini, yakni setelah Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan menolak permohonan kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Selain Presiden Jokowi, Gibran juga ditegaskan tidak lagi menjadi kader PDIP. Menurut Komarudin, keputusan partai mencoret Gibran sebagai kader sudah berlaku sejak resmi menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Adapun sikap Presiden Jokowi selama Pilpres 2024 dinilai berbeda dengan PDIP yang telah membesarkannya. Pak terkait kesehatan sendiri, Pak. Ada peluang ketemu sama Bu Mega nggak, Pak? Sehingga setelah ini, mari kita semua move on and move forward. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meminta semua pihak mulai move on dan move forward atau berjalan ke depan setelah pemilihan presiden atau Pilpres 2024 berakhir. Pernyataan itu disampaikan AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat pada hari ini, Rabu 24 April 2024. AHY juga meminta seluruh jajarannya untuk kembali membenangkan suara rakyat untuk Pilkada 2024. Tampak AHY mengenakan setelan jas Partai Demokrat warna biru. Didampingi para kader hingga elit Demokrat, AHY menyampaikan sejumlah keterangan. Diketahui pernyataan AHY yang meminta semua pihak move on merespons putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, yakni yang menolak sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU, di mana yang dilayangkan oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Seusai konferensi pers, AHY juga menyatakan Demokrat tengah mengalkulasi untuk persiapan pilkada serentak yang digelar tahun ini, termasuk rencana kerjasama dengan partai politik lain untuk mengusung calon kepala daerah. Sehingga setelah ini, mari kita semua move on and move forward. Pemilihan kepala daerah serentak, pilkada serentak sudah di depan mata. Siapkan diri kita kembali untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat kita. Untuk Indonesia yang semakin maju negaranya, semakin sejahtera rakyatnya. Demikian yang di pemerintahan mendatang, kita telah membuat komitmen dengan Bapak Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meminta semua pihak untuk tidak membebani Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto terkait komposisi kabinet. AHY mengaku telah berkomitmen dengan Prabowo terkait kabinet ke depannya. Hal itu disampaikan AHY saat menggelar konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat pada hari ini, Rabu 24 April 2024. Seperti diketahui, Demokrat merupakan salah satu partai politik atau parpol yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, yakni untuk mendukung Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Kendati demikian, AHY menyebutkan bahwa dirinya tetap akan mempersiapkan kader-kader terbaik untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Namun, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN ini tidak ingin memberikan beban kepada Prabowo, terlebih dengan permintaan tertentu untuk posisi di kabinet. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai calon terpilih.
menyusul ditolaknya gugatan sengketa Pilpres kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Terkait dengan posisi di kabinet dan berbagai posisi lainnya di pemerintahan mendatang, kita telah membuat komitmen dengan Bapak Prabowo Subianto. Mari kita percayakan sepenuhnya kepada beliau. Jangan bebani Pak Prabowo dengan tuntutan-tuntutan yang berlebihan. Kita harus disiplin. Percayakan juga sepenuhnya kepada saya untuk pada saatnya memilih kader-kader terbaik Partai Demokrat untuk membantu Bapak Prabowo Subianto. Yang jelas, kita ingin, Partai Demokrat ingin semakin mengambil peran, baik di eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Euforia hadirin terlihat saat Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Keduanya ditetapkan melalui rapat pleno terbuka KPU yang digelar pada hari ini, Rabu 24 April 2024 pagi. Momen tepuk tangan hadirin terlihat saat Ketua KPU Hashim Asyari membacakan berita acara penetapan. Tampak, 7 komisioner KPU juga menandatangani berita acara penetapan yang dibuat dalam 24 rangkap. Penandatanganan berita acara dilakukan 7 komisioner secara bergantian dan disaksikan seluruh hadirin. Proses penandatanganan berita acara itu memakan waktu hingga 30 menit, sampai-sampai hadirin beberapa kali bertepuk tangan dan bersorak. Seperti diketahui, dalam rapat pleno tersebut hadir Prabowo dan Gibran beserta jajaran anggota tim kampanye nasional atau TKN pasangan tersebut. Kompak Prabowo Gibran dan sejumlah tokoh ini mengenakan kemeja berwarna putih. Jajaran TKN yang hadir seperti Ketua TKN Rosan Perkasa Ruslani dan Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Sufmi Dasko Ahmad. Tidak ketinggalan Sekretaris TKN Nusron Wahid hingga Wakil Ketua TKN Juri Ardiantoro. Hadir pula Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aris Setiadi. Kemudian politikus Partai Gerindra Andre Rosiade hingga politikus Partai Golkar Mutia Hafid. Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Demikian berita acara ini dibuat dalam 24 rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU. Pokok kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mantan istri Presiden terpilih Prabowo Subianto yakni Siti Hadiati Haryadi atau Titik Soeharto hanya tersenyum saat ditanya wartawan terkait siap atau tidak bila diminta mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Momen itu terjadi saat Titik menyapa awak media seusai penetapan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Gedung KPU RI Jakarta pada Rabu 24 April 2024. Tampak Titik mengenakan baju warna putih dan selendang motif warna hijau muda yang dikalungkan di lehernya. Didampingi putranya Didit Prabowo, ia menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan Prabowo Subianto. Sementara saat ditanya wartawan apakah bersedia mendampingi Prabowo yang kini sebagai presiden, Titik hanya tersipu malu. Kemudian ia langsung masuk ke dalam mobil warna putih yang sudah menunggunya. Sebelumnya diketahui mantan istri Prabowo itu hadir dalam penetapan mantan suaminya sebagai presiden terpilih. Sementara Prabowo dan Gibran sudah lebih dulu tiba di kantor KPU RI sekira pukul 09.46 waktu Indonesia Barat pagi.
Prabowo tiba menggunakan mobil pribadinya Toyota Alphard berkelir putih, sedangkan Gibran menyusul di belakangnya dengan mobil sejenis. Gimana Bu, siapanya menjadi Pokok kita berpuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Pak Prabowo bisa terpilih. Kita milih nggak kira-kira yang 96 juta rakyat Indonesia. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran, mempercayakan beliau berdua untuk memimpin negeri ini, dan saya mohon doanya dari seluruh rakyat Indonesia agar Pak Prabowo pasangan ini diberi sehat dan senantiasa diberi petunjuk oleh Yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas-tugasnya, menjalankan amanah yang berat ini. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan beliau bisa mengangkat bangsa ini dari kemiskinan, kebodohan, dan Indonesia menjadi negara yang maju yang disegani oleh negara-negara tetangga. Siap ini Bu? Ya. Siap ini Bu? Siap mendamping. Mas Didi setuju, Mas Didi ada tambahan. Mas Didi sedikit aja. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang memilih Pak Prabowo dan Mantan istri Presiden terpilih Prabowo Subianto, Siti Hadiati Haryadi atau Titi Soeharto mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung mantan suaminya tersebut hingga jadi presiden. Hal itu disampaikan Titi saat ditemui awak media seusai acara penetapan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden, yakni yang digelar di Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Jakarta pada Rabu 24 April 2024. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu menyampaikan rasa syukur seusai Prabowo ditetapkan sebagai Presiden terpilih 2024 sampai 2029. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang setia mendukung Prabowo sejauh ini. Selain itu, ia juga berdoa agar kepemimpinan Prabowo dan Gibran membawa Indonesia lebih maju. Ia juga memohon doa kepada rakyat agar Prabowo dan Gibran dapat menjalankan tugas nantinya. Titik memohon doa Prabowo selalu sehat selama menjalankan tugasnya. Ibu Didit Prabowo tersebut berharap Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dan Gibran dapat mensejahterakan RI dari permasalahan kebodohan dan juga kemiskinan. Dengan begitu, dikatakan oleh Titi dapat menjadi negara yang disegani. Mas Didi sedikit hari ini tanggapannya Pak Prabowo Akhirnya nih, Presiden. tengah Bu Titik aja, Bu Titik aja Pak. Sedikit dong tanggapannya Ya, akhirnya Pak Prabowo resmi jadi presiden setelah 3 kali. Gimana Bu, siapanya menjadi pokok kita berpuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Pak Prabowo bisa terpilih. Kita milih nggak kira-kira yang 96 juta rakyat Indonesia. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran, mempercayakan beliau berdua untuk memimpin negeri ini, dan saya mohon doanya dari seluruh rakyat Indonesia agar Pak Prabowo pasangan ini diberi sehat dan senantiasa diberi petunjuk oleh Yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas-tugasnya, menjalankan amanah yang berat ini. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan beliau bisa mengangkat bangsa ini dari kemiskinan, kebodohan, dan Indonesia menjadi negara yang maju yang disegani oleh negara-negara tetangga. Siap ini Bu? Ya. Siap ini Bu? Siap mendamping. Mas Didi setuju, Mas Didi ada tambahan. Mas Didi sedikit. Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin pada Rabu 24 April 2024 hari ini. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya, petugas PKB menggelar karpet merah di pintu masuk kantor DPP PKB Senen, Jakarta Pusat. Tampak karpet merah menyambut kedatangan Prabowo di kantor DPP PKB. Terlihat Caimin dan sejumlah elit PKB telah menyambut Prabowo. Keduanya sempat menyapa awak media yang sudah menunggu di luar. Kemudian mereka langsung masuk ke dalam kantor DPP PKB. Adapun Prabowo menyambangi kantor pucuk pimpinan PKB tersebut seusai ditetapkan oleh KPU sebagai presiden terpilih. Prabowo datang ke kantor DPP PKB didampingi oleh jajaran Partai Gerindra, mulai Sekjen Ahmad Muzani hingga Ketua Harian Partai Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, dalam menyambut, Caimin didampingi sejumlah pengurus partai, yakni Ketua DPP PKB bidang penguatan eksekutif dan legislatif Abdul Halim Iskandar,
kemudian Wakil Ketua Umum Jazilul Fawaid dan Hanif Dakiri, Sekjen Hasanuddin Wahid, Bendahara Umum Bambang Susanto, serta Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal. Gibran, selamat siang Mas Gibran. Milihnya Muara Baru, Mas. Mas Gibran, Kenapa milih hari yang padat penduduk. Wakil Presiden atau Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka mengungkapkan alasannya memilih Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara menjadi lokasi perdana belusukannya setelah ditetapkan sebagai Wapres terpilih oleh KPU pada Rabu 24 April 2024 hari ini. Ia mengatakan Muara Baru dipilih karena Gibran menargetkan wilayah yang padat penduduk. Adapun Gibran diketahui melakukan belusukan pertamanya setelah ditetapkan jadi Wapres terpilih pada Rabu 24 April 2024. Gibran juga terlihat membagikan susu gratis kepada anak-anak di lokasi. Dalam kesempatan itu, putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut meminta dukungan warga Rusun Muara Baru, yakni terkait program makan siang gratis yang ia gagas bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Program tersebut ia katakan sebagai program pengentasan stunting. Gibran juga bakal mengevaluasi penerima Kartu Indonesia Sehat atau KIS dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP agar lebih tepat sasaran. Dalam waktu dekat, Gibran juga bakal mengunjungi beberapa wilayah, tidak hanya di Jakarta saja. Saat ini kita dalam melaksanakan bertemu warga pertama kali setelah penetapannya di KPU. Mas Gibran susu kepada anak-anak di wilayah Rusun Muara Baru. Mas Gibran merayakan kemenangan bersama warga nih Mas. Mas Gibran, kenapa pada akhirnya merayakan kemenangan bersama warga ini Mas? Kenapa Rusun Muara Baru menjadi yang pertama? Kenapa Mas? Kenapa Muara Baru Mas? Mas ini sekaligus merayakan kemenangan Mas. Mas Gibran sekaligus merayakan kemenangan berarti Mas. Gak ada yang namanya merayakan. Silaturahmi dengan warga ya. Oke, siap. Oke. Sekali lagi selamat Mas. Mas, kenapa milih Muara Baru Mas? Mas Gibran. Presiden di situ. Jangan dulu. Jalannya di depan. Mas Gibran, selamat siang Mas Gibran. Milihnya Muara Baru Mas. Mas Gibran, kenapa milih hari yang padat penduduk? Jalan dulu. Sorry. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa Presiden Jokowi dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka sudah masuk keluarga besar partai berlambang pohon beringin tersebut. Erlangga mengklaim Jokowi dan Gibran gabung Golkar hanya menunggu pengumuman resmi sebagai bagian dari formalitas. Hal itu disampaikan Erlangga saat ditemui awak media di Gedung KPU RI, Jakarta pada hari ini, Rabu 24 April 2024. Erlangga menekankan Partai Golkar terbuka bagi kader terbaik bangsa termasuk Jokowi dan Gibran. Terlebih, Erlangga mengatakan Jokowi memiliki kedekatan dengan Golkar. Tak hanya itu, pencalonan Gibran sebagai cawapres dari Prabowo Subianto adalah mandat dari Golkar. Sebelumnya diketahui, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun mengatakan Jokowi tidak lagi kader partainya. Komarudin juga menyebut putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka berbohong sebab 2 kali menyatakan akan setia untuk tetap PDIP. Namun justru menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo pada Pilpres 2024. Sebanyak 1 juta warga Palestina dilaporkan diminta mengungsi oleh tentara Israel yakni IDF sejak Selasa 23 April 2024 lalu. Hal itu lantaran IDF bersiap untuk memulai operasi darat di Rafah. Menurut rencana, operasi tersebut akan dilakukan secara bertahap berdasarkan pembagian wilayah kota Gaza menjadi wilayah-wilayah tertentu. Rencana operasi Rafah telah disampaikan kepada pejabat Amerika serta lembaga lain di kawasan tersebut. Warga Palestina diminta untuk mengungsi dalam 4 hingga 5 minggu ke depan,
yakni ke kompleks tenda yang telah didirikan oleh Organisasi Bantuan Internasional. Menurut rencana, operasi tersebut akan dilakukan secara bertahap, di mana berdasarkan pembagian wilayah Kota Gaza menjadi wilayah-wilayah tertentu. Pada setiap tahap, diketahui IDF akan menginformasikan penduduk setempat sebelum mereka memasuki wilayah masing-masing, sehingga penduduk setempat dapat melakukan evakuasi sebelum IDF bergerak maju. IDF telah mengumumkan pada hari Rabu 24 April 2024 waktu setempat bahwa mereka merekrut 2 brigade cadangan, yakni untuk melanjutkan misi pertahanan dan serangan di jalur Gaza di bawah Komando Divisi 99. Brigade cadangan kedua dari Divisi 146 dan Brigade cadangan ke-679 dari Divisi 210 akan dipindahkan dari utara Israel di perbatasan Lebanon ke jalur Gaza. Sebelum dipindahkan, diketahui mereka melanjutkan pelatihan tempur di Korea Utara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.